Misi Pak, ini masuknya di peron mana ya? Oh, keretanya nggak jadi berangkat. Pertama, aku ada sadar nih, ada orang tua kayak nangis atau apa gitu, nggak tahu kenapa. Ada, tahu. Tapi pas gue datang ke kalian yang pas makan itu emang mukanya pada bela semua. Ya iyalah, belum tidur saat san. kayak kenapa bed? Nah ini lo ini. Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu. Tepuk tangan. Kaget lagi. Apa gimmick? Hah? Gimmick, itu benar gimmick. Kagak lucu, kagak lucu. Jadi kita mau sharing-sharing info. Apa tuh? Kita mau update Apa tuh? update kehidupan. Bahwa kita baru aja balik dari Surabaya. Kenapa kita baru balik dari Surabaya? Buat yang belum tahu, kita punya acara namanya Nakama Main. Dan akhirnya bikin di Surabaya. Gokil. Nakama Main itu apa? Buat yang belum tahu, kita itu Cleansan tuh punya kayak semacam, sebenarnya Nakama Main itu nama kita kalau lagi perform. Karena kalau nama kita Cleansan Studio tuh kayak apaan sih gitu. Pasti ke studio perform. Kan aneh kan gitu loh. Jadi daripada pakai nama itu, gue pikirin kayaknya ganti nama jadi Nakama Main. Nah, tapi nama acaranya Wibu Sepulang Kerja. Ya, Nah, Wibu Sepulang Kerja Surabaya. Kita udah bikin yang di Jakarta 1-7, satu kali collab sama teman-teman satu tahun, David, Hakim, Gerald. Nah, terus kita bikin juga di akhirnya yang Surabaya, tiba-tiba kepikiran aja untuk bikin karena Ocha pengen jalan-jalan katanya. Gas gitu. Soalnya Ocha sering ke keluar kota nih, gue bingung. Iya. Lagi healing. Nah, sebenarnya kan kita karena ada tamu dari Jerman kan. Oh iya. Ada tamu dari Jerman. Iya. Gue lagi di Indo gitu. Iya, jadi sekalian. Gas. Jadi teman kita sebenarnya ada satu teman kita lah. Kalian gak usah tahu siapa lah, pokoknya ada pulang dari Jerman. Kita pengen ngunjungin lah. Abis itu sekalian lah bikin Nakama Main. Dan sebenarnya kalian tuh ngeliat seru-serunya aja di belakang layar. Kita mau meninggal. Semua jadi, tapi gue pengen terima kasih dulu buat Dika, Hasan, Ocha, Akil, karena pas dalam keadaan itu lu semua nggak ribet pas gue handle gitu loh. Ribet kali. Banyak Pak kejadian-kejadian gue waktu di kantor-kantor yang kayak gitu-gitu tuh, mereka tuh nggak bisa berpikir untuk objektif nih, kita selamat dulu gitu loh. Mereka malah mikirin ntar gimana ini, mikirin dulu nih mau apa nih gitu loh. Nah, kenapa bisa kayak begitu teman-teman? Jadi gini, ada kisah nih ya. Suatu hari lornya. Intinya kita mau jalan dari Jakarta ke Surabaya. Tanggal 1. Tanggal 1 ya? Iya, tanggal gitu yang dimana. Kayaknya lu harus ini deh ceritain planningnya dulu. Berangkat jam berapa? Nah, rencana awalnya. Rencana awalnya adalah tanggal 1 Agustus kita naik kereta malam-malam sampai 2 pagi. 2 pagi. Selama 2 pagi itu nanti sorenya Nakama Main. Iya kan? Abis Nakama Main kita jalan-jalan Surabaya seharian, malamnya pulang. Plan yang sangat oke kan, kayak biasa itu saja. terstruktur. Well, technically oke apa. Iya, oke lah. Nah, kita balik tanggal 3 malam sampai sini 4 pagi. Sampai 4 pagi. Jadi pokoknya kayak memanfaatkan malam itu di perjalanan untuk tidur. Untuk tidur. Jadi kita pengen tidur di jalan, di kereta. Karena menurut gua, gak tahu ya kalian gimana. Kalau gua sih 10 jam di kereta gak ngapa-ngapain, siang-siang tuh AFK gitu loh, kayak bingung mau ngapain. Ngapain? Bapak Pretty Derby terus lah, anjing, bosan juga 10 jam. Kenapa? Iya, sampai energinya kan juga ada limit ya. Iya. Betul. Jadi terus ini sih kayak pokoknya kita memperhitungkan kayak wah, ini tidur cukup nih. tidur cukup banget, Cukup ada lebihannya banget, segala macam, iya. bisa dapat sarapan, makan dan makan malam. Sampai akhirnya kita ketemu jam 9 ya, janjian ya jam 9 ya. Iya. Jam 9 kita di Pasar Senen. Iya. Di Pasar Senen kita janjian. Sebenarnya gue udah nyampe duluan, cuman gue makan. Tapi gue nggak ngecek ada apa. Nah, Gue langsung pergi makan kan. Yang nyampe stasiun, gua. Nah, nyampe stasiun dulu. Enggak, gue nyampe stasiun duluan, Cak. Cuman kayak gue masih Iya, lu nggak ngecek apa-apa. Nah, Gue tuh, stasiun rame. Ya udah gitu. Gue balik cari makanan yang kalau ya ini chips stick lah apa akal-akalan gue yang kalau lu makan di dalam stasiun tuh udah pasti harganya agak jadi gue keluar dari stasiun. Nah, terus tiba-tiba pas gue nyampe ada di mana daripada di mana. Enggak, nyampe gue dulu nih. Oh iya. Nah, nyampe gue nih kan. Gue datang, Dika ngasih barcode. Nah, gue tuh kemarin terakhir gue pergi ke Semarang, gue nge-scan ada keluar. Gue datang nih, tuk, gue scan. Hah, nggak bisa gitu kan. Terus kata Dika itu nggak usah di print. Oh oke, gitu kan. Gue dengan koper gue nih, gue datang ke ini porter. Misi Pak, mau nanya ini kereta yang apa waktu itu kita kereta apa ya? Lupa gue namanya. Kereta ini ke Surabaya lah. Surabaya.
ini masuknya di peron mana ya, peron sebelah mana ya gitu. Oh keretanya gak jadi berangkat. Itu jujur yang terlintas di pikiran gue pertama kali adalah apa karena gue kelihatan kayak bocah, gue dibohongin, dibercandain. Ya lah bocah malah tahu. Iya, gue nggak baca berita, Terus gue konfirmasi lagi dong, hah, nggak jadi berangkat? Kok bisa gitu kan? Iya ada apa dia udah nyebutin tapi gue nggak gitu denger karena rame banget kan stasiun. Terus gue mikir, iya juga ya kok malam rame banget. Udah gitu itu kita weekday lagi. Iya. Agak terus unlikely banget itu. Iya terus gue dengan polosnya nih, gue chat lah di grup kita kan. Weh, keretanya gak jadi berangkat. Terus Dika, hah? Hah gitu, kenapa gitu? Gak tahu gak denger gitu. Nah terus udah nih pas di situ Akil telepon. Terus kita ketemuan di depan. Baru kita discover kalau ternyata ada keretanya anjlok. Di rel ya bahasa kalian, di rel. Pokoknya keluar jalur dan itu menutup jalur seluruh kereta yang mesti pakai jalur itu termasuk kita itu. Terus nunggu Eno mana nih gitu. Terus kayak pokoknya kayak kita bertiga tuh cuma kayak ya udah gimana bocah linglung. Terus Eno datang kayak nyantai gitu. Jadi gimana Dik? Dalam mereka Dik, lu harus bikin decision Dik gitu. Terus gue kayak terus POV gue ya gitu kan. Gue tahu kayak gue nggak bakal, maksudnya kayak ini pasti bakal soft karena gue tahu ada Dika ada Eno. Jadi kayak ya udah gue cuma duduk jongkrok, gue scrolling aja mereka mau bikin apa, gue kayak oke gas gitu. Sampai kayak Dik, kepercayaan dia terhadap kita tuh beban banget. Karena gue tahu gue gak akan bisa membantu apapun kan. Lu bikin argumen malah bikin argumen. Iya karena gue tahu kayak ini kayak masalah nih gitu kan. Dan gue tahu gue nggak ada pengalaman untuk solve ini kan. Terus kayak ada Eno, ada Dika gitu, ya udah gue kayak ya gue story ya gue scrolling gitu. Iya kayak udah nunggu aja kayak yaudah ntar jadinya gini, gue tinggal kayak oke gas gitu. Tapi gue setuju sama sikap Ocha kayak gitu karena di pengalaman gue ya kantor di kerja kalau kayak gitu-gitu pasti ada maaf nih bukan main gender tapi ada cewek yang berisik. Aduh gimana nih? Aduh gimana dong? Iya malah bikin panik kan. Kayak pressure. Ya maksudnya ya gimana ya? Ya lu pikir kita nggak mikirin gitu? Lu pikir kita semua scrolling TikTok? Gitu kan? Iya. Justru gue lebih respect yang kayak gitu. Udah lu scrolling TikTok aja gitu loh. Kayak ya udah akhirnya sebenarnya gue udah sebenarnya sebelum gue jalan ke sana gue udah nyari-nyari kira-kira. Gue nanya juga kan, Pak ini kereta yang mana gitu. Wah nggak ada yang jalan semua Pak. Ini segala macam, ada kereta kebalik gitu kan katanya. Hah gitu kan, oke. Bener-bener sama sekali nggak ada. Nah yang gue lakuin di situ ya gue langsung assess the situation dong. Ini ngantri apa, refund segala macam. Gue cek dulu refundnya bisa sekarang apa enggak. Oh ternyata bisa sampai berapa hari ke depan. +7. Ya gitu. Tapi orang-orang masih ngotot refund gitu kan. Terus gue jadi kayak bingung, ini kita ngantri refund apa enggak. Oke gue cari anak-anak dulu. Ya gue tahu dong kalau gue datang dengan gaya gimana nih? Makanya gue datang langsung, Dik gimana? Lu mesti make decision nih gitu. Terus masih bisa nyengir gitu deh kayak Dik. Meanwhile waktu itu Dika tuh kayak di posisi yang kayak unlucky chain gitu loh. Jadi, jadi Dika tuh bayangin sih kalau Dika lagi di tung ting anak-anak ting dia dibersih-bersih nih deh. Jadi ini apa? Dika tuh minggu ini. Dua minggu. Selama 2 minggu selama berturut-turut lah itu lagi sial banget. Banget. Terus bayangin itu semua puncaknya dia tuh gue ngerti lah. Maksudnya jiwa dia kan aduh akhirnya gue bisa seru-seruan di Surabaya. Iya, ternyata. Aduh. Kalau gue jadi Dika gue crash out di situ sih kalau kata gue. Dia hampir crash out. Tapi ya gue tahu karena dia udah lagi gak bisa mikir ya udah gue take over kan. Maksudnya ya udah deh gue bantuin deh. Jadi akhirnya ya gue di situ sekali lagi gue suka banget anak-anak Dika, Akil, Ocha nggak norak gitu, nggak bikin gue jadi makin stres atau malah gitu ribet gue gitu loh. Tapi gue masih jelas sama decisionnya bahwa ya mau nggak mau kita mesti sacrifice money nih gitu loh. Tapi lu boleh memilih untuk gak ikut. Gue bilang gitu kan, lu boleh untuk nggak apa-apa karena ini force major, nggak ada apa kayak nggak ada paksaan. Tapi gue pribadi gue akan malu kalau gue bilang karena pertama kita udah ngumpulin orang kan tadi batas 35. Yang kumpul udah 50 lebih. Berapa gitu, 50 berapa. Jadi 50 orang udah mau datang mahkamah main nih. Ya. Gue sih lebih baik keluar duit daripada malu. Bukan malu sih, lebih ke kayak agak gak enak anjir. Iya gak enak. Dan gue rasa
next time bisa orang nggak sepercaya itu lagi. Untuk ini jadi nggak nih? Jadi nggak nih? Kan waktu gue ceritain ini ya di live streaming gue ya. Orang-orang tuh bilang enggak kok kita ngerti kita nih. Gue katain di situ loh. Lu ngerti karena kita jadi datang bangsat. Kalau nggak datang kita digoreng. Iya. Lu pada bilangnya kan gue hampir gagalin karena kereta kebalik gitu kan. Jadi gue bisa aja baca caranya gitu. Dan gue tau lah lu pada berusaha mengerti tapi kan pasti berat hati dan lain-lain. Dia catnya gitu, paham kok bang, paham ini gue ngerti kok. Ya lu bisa ngomong kayak gitu karena kita paksain datang. Karena udah kejadian dateng. Jujur-jujur aja gitu kan. Pasti pada kecewa lah gitu. Tapi ya gue tawarin mereka tenggat mereka mau ikut. Kalaupun mereka gak mau ikut gue gak bakal bete. Lu tau lah gue orangnya gak betean gitu. Kayak udah gitu kan. Tapi gue akan mau tanggung jawab, gue akan tetap datang gitu. Di kayak oke bagus. Gue selalu semangatnya. Langsung beli tiket dulu. Kita nyari bus dulu awalnya. Oh nyari bus dulu. Nyari bus gak ada. Nyari ini travel gak ada. Gak ada juga. Agak susah dan gak aman. Akhirnya tiba-tiba akhirnya pesawat gitu. Ada pesawat, tapi ada kejadian lagi. Kita mau booking tuh pesawat, tiba-tiba habis. Iya ya yang beli pesawat nggak kita doang. Aku ada pembelaan di sini. Pertama ada orang cerewet pesawat. Gua nggak mau maskapai, gitu kan. Gue bilang, ini tuh beda gitu. Ini tuh beda. Aku udah yakinkan berkali-kali kayak lihat nih. Ini aku bilang ini maskapainya nih. Ini pesawat Airbus 3A320 gitu kan. Oke. Dikasih Ini paham. bang, bagus bang, ini bang. Emang kayaknya namanya baru gitu kan. Udah ini aja. Untung sempat yang itu. Iya. Terus akhirnya ada pilihan bodoh, gue nggak tahu ya. Kan si Dika akhirnya nemu tempat kita buat tidur. Nah, tidur. Kita perform besok. Ada 2 orang bodoh namanya Akila sama Cocolate. Kenapa tuh gua? Kenapa? Nih yuk tidur nih, ada tempat nih buat tidur. Nyaman, aman. PM yuk. Gue di sana juga nggak tidur ya. Tidur sempet ya. Dapat tidur, tapi sebenarnya nggak main. Mata gue nggak ini, gue tidur. Benar sih, benar. Iya. Kita ke warnet tuh. Iya. Kita ke warnet kan. Dia PM. Gue tuh kayak, lu tau gak sih? Yang ngapain? Itu kan kayak masalah besar ya. Tapi kayak lu bayangin gue sama Akhil sempat-sempat kayak PM yuk. Makanya kan lu mesti tidur, lu belum tidur. Se-ignoran itu gue. Maksudnya gini, salah satu ketakutan gue kalau dalam perjalanan itu kan aku takut tidur. Karena aku takut nanti nggak kebangun, nggak bisa bangunin yang lain gitu loh. Makanya aku most likely tidak akan tidur di perjalanan kecuali di pesawat. Betul. Atau masih tidur. Tapi kan terus ngapain PM kan ada banyak pilihan lain. Apa Pele? Kasih tahu. Apa? Banyak pilihan apa? Orang dia aja gini. Gue pilihan gue tidur. Enggak, tapi sebelum ada si tempat Dika itu kan apa gue cari penginapan buat gue tidur ya. Jadi kita aja masih mikir nih mau kemana nih kita gitu. Tapi kenapa PM? Gak apa-apa. PM juga ya. Terus lu pada tidur Tapi daripada Enggak, gabut di main, kita main. Terus di pesawat masih gak tidur lagi sih? Tadi dulu, belum sampai situ kan. Belum. Nah, dari situ kan udah nih kita bisa tim PM, tim tidur. Ini kan tidur. 2 jam doang. Terus ini Dika alergi. Nah itu Alergi lagi. Kena debu. Aduh nih orang bersih di ting-ting terlalu bersih. Iya. Jadi dia tidur. Berlanjut. Ini kocak jadi gini. Jadi kan tempatnya kan emang kita ya itulah tempatnya ya seadanya gitu ya. Gua tuh butuhnya AC. Gue tuh orangnya AC person, jadi kayak suhu tuh penting buat gue. Nah, jadi gue cari yang tempatnya AC. Itu adalah di yang ruang tengahnya. Gue tidur di situ tuh. Cuman tiba-tiba sofanya tuh bikin gue kaki kram karena kaki gue jadi gini apa? Agak naik gini. Ada naik gini. Akhirnya gue putuskan tidur di bawah di karpet. Karpet kan tempat injek kaki tuh kan, harusnya kotor dong. Gue tidur di situ. Saya tidak kenapa-napa. Lalu nggak apa-apa. Dika tidur di kasur. Jadi kalau kalian Dika tuh kayak ini apa Two Face ya Batman. Iya. Tiba-tiba gue kaget pas dibangun. Hah, kenapa muka lu gitu? Padahal lu yang lihat tidur di karpet. Gue di karpet gitu loh. Dia tahu gue tidur di karpet karena dia sempat keluar gitu. Gue juga enggak, dia keluar ngapain lo minum gitu kan. Terus udah kita jalan, kita pesan. Terlalu sensitif Dika tuh. Ketemu di bandara. Terus mereka datang kayak seger-segernya
Gue bilang kayak, Iya makanya. Emang seger gitu. Kita yang dapat tidurnya masih blewekan mukanya. Iya kita dari Warit jam berapa ya? Jam 3-an. Jam 3-an lah. Iya. Terus kayak tadi mau naik mobil, tapi kayak oh iya dia nggak bisa. Karena kita Gojek sendiri-sendiri gitu loh. Nah, ya udah terus lucunya si abang Gojek kita itu ternyata best friend. Info penting banget. Iya, sumpah, mereka best friend. Terus kenapa? Iya, kocaknya gini kayak. Yang satu isi bensin, yang satu juga isi bensin. Iya, jadi kayak sebelum kesana, bentar ya bang ya, biar rame nih bang, telepon temen dulu. Iya, teman-teman dulu gitu. Datang temennya, ya kita langsung pakai apa, yang langsung live pick up aja ya gitu. Jadi langsung pick up gitu langsung ke bandara. Terus mereka di jalan kayak, udah bro gitu. Kayak Ada intercomnya. iya. Ada ininya. Ada. Best friend. Bestie bro. Tip 50.000 aja. Gue baru bener kau tim. Iyalah. Asik mati, asik. Gak ini gue baru Bestie. tahu cerita ini aja. Nah itu dia. Enggak karena kita pikir kan gak penting kan. Tapi begitu kayak oh iya baru inget oh iya bestie anjir itu Gojek itu. Terus Sampailah kita di bandara. sampailah di bandara. Nah, bandara. Gue masih ngantuk-ngantukan, mereka segar-segar dan ternyata gue lupa kalau Ocha itu belum pernah naik pesawat. Iya bener lagi. Aku pas pertama kali nginjak bandara. Ini pertama kali ya gue ke bandara. Iya. Gue lupa anjir. betul berarti lu sama sekali gak pernah ke bandara? Enggak pernah. Aku ngomong kan. Oke. Aduh. Enggak bukan aduh kayak biasa aja sih. Bandara itu it's my domain gitu. Ya, Aku tahu ya, sih. ya. Yang gue tuh gue lupa. Jadi tuh ada hal-hal di bandara yang gue Nggak mesti kasih boleh, tahu ya. gue lupa. Oh Dika malah baru tahu setelah kita nyampe. Iya. Lu baru pertama kali gitu. Dia baru tahu pas Baru ini. Jadi ini yang mungkin pada belum tahu ya, mungkin udah pada tahu juga. Jadi di pesawat tuh lo nggak boleh bercandaan-bercandaan yang beberapa hal. Salah satunya adalah bercandaan bakal jatuh, bakal meledak, ada bom. Oh itu gak boleh ya? Gak boleh lah. Oh Gak boleh. Itu lu Oke, langsung oke. ditarik polisi, langsung dibahaya, langsung gak boleh. Oh, iya. Nah kan Ocha kan yang namanya baru naik pesawat kan gue lupa kayak mesti gue Di briefing dulu. gitu. Terus ini orang gak percaya gitu loh. Kan yang scan itu, Ca, lepas itu semua gitu kan. Lah kan ini isinya ini, lepas, Ca, mesti dikeluarin, Ca. Iya kayak barang kecil Iya, aja barang jepit kecil, gitu-gitu jepit, kayak apa harus gitu gue kayak hah masih sih no kayak Iya gitu kan, lepas. lepas, Ca, udah pasti disuruh. Iya ternyata bener gitu. Nah, Oh, yang iya. kocaknya udah dilepas semua, handphonenya kagak dilepas. Kan gue bilang, apa bisa? Ini aja kalung-kalung ini dilepas ya, handphone ini dilepas dong. Gue pengen marah-marah di sini, udah pagi-pagi udah capek banget. Ya elah udah gue tungguin dah. Akhirnya Lucu banget. terus handphonenya ketinggalan. Iya. Gue bilang apa sih? Lucu banget. Iya. Lucu banget. Untung gue gak di sana. Tapi wajar banget kalau misalnya Ocha belum inilah. Kan dia belum pernah. Aku tuh kayak pengen ngasih tahu. Kayaknya mending gak usah pakai jaket deh. Karena kalau pakai jaket bakal ribet apa sih gitu kan. Ya untungnya Ocha masih berdamai dengan HP-nya gitu. Jadi Iya, anjir. Dia ribet banget udah gitu ketinggalan. Terus udah naik pesawat aman ya, gak ada masalah. Kita nunggu dulu tuh. Siapa bilang gak ada masalah? Apa lagi nih? Buset banyak banget masalah pada aja. Gue gak tahu. Ini gini Oh, kan dari awalnya pas kita kami di belakang. Yang mana? Iya. Yang mana? Kamu mau yang mana? Iya itu dulu dari kita baru Awalnya duduk. kan kami di belakang nih. Dia posisi duduknya itu Posisi di belakang. Ocha sama Akil, Dika sama Eno. Di belakang. Mas, mau nggak pindah ke depan? Di dekat sayap. Iya. Dalam kepalaku, most likely sih kalau di samping pintu pesawat emang agak sedikit lebih luas. Legroomnya gitu kan. Aduh mas, tapi saya sudah sama ini. Aku nunjuk Ocha gitu kan. Boleh berdua nggak? Ya bisa kok berdua kami pindah ke depan. Nah duduknya kayak sebelumnya. Ocha di tengah, aku di pinggir jalan. Ya itulah di kabin gitu kan. Aku kan cuma bisa tidur di pesawat. Tidurlah saya di pesawat. Gitu kan. Kedua enak tuh. Terus tiba-tiba Ocha Gil. Dia ngangkat HP mau buka jendela. Tapi dihalangin orangnya mau lihat awan. What the fuck? Enggak. Itu baru satu. Enggak itu ditutup. Gue Yang nutup di sebelah lu berarti? iya. Iyalah, Ya kan hak orang Ya, itu. lu ngomong kayak gitu kan kedengar sama orangnya. Kesian sama orangnya kayak. HP dibaca. Iya itu notes. Pakai not. Satu. Iya. Gue sedih. Kedua gitu kan. Sudah mau lap gitu. Udah mau tidur nih, udah mau tidur nih. Udah mau Terus aku lupa timelinenya cuma dia 4 kali kalau nggak salah bangunkan aku. Gini, lu cari. narik.
Ini kan narik gini. Mau nyandar. Anda pakai ngomong gitu. Aku udah refleks kalau kayak gitu. Soalnya yang kayak gitu tuh either mamaku atau adikku kayak, oh ya gitu kan. Aku langsung ini nyandar. Terus kedua kali bangun. Kill. Kenapa? Gunung. Gue gempuk palanya. Orang belum tidur loh. Akhirnya kan kacanya dibuka. Terus gue kayak, dibuka gitu kan. Terus Kenapa bangun di gue videoin kan. Kayak, terus gue kan baru pertama kali liat gunung kan. Gunung bolong itu gue gak tahu tuh meledak apa kagak gitu. Kamu gak lu? Pokoknya gunung. Maksudnya gunung yang literally kayak gue liat di buku-buku atlas itu kan. Terus gue kayak, iya anjir lucu banget gitu kan. Terus gue kira-kira lihat ada gunung nih. Aku sebelah lu lagi pengen tidur gitu. Belum tidur dia. Gue excited banget. Masalah gini bro, aku orang yang naik pesawat udah ratusan jam. Jadi agak kalau udah hatam ya. Enggak, gue excited banget gitu. Gunung. Gak apa-apa. Pada saat itu biasanya kan aku kalau tidur dibangunin marah, tapi saat itu aku senyum. Iya. Dia coba kayak menahan emosi. Gak apa-apa, chill gitu kan. Ini puncak nih. Oh di puncak nih. Puncak nih. Aku kayak ini udah tidur gitu kan. Terus tiba-tiba Kill. Kita nanti dikasih makan ya. Beneran, soalnya ada ini kan. Iya bener. dia disuruh nurunin meja. Dia disuruh nurunin meja kan. Terus gue denger. Iya. Kan gue merasa gue harus nurut sama dia. Jadi sebenarnya ada dua pilihan. Kalau misalnya kau mau ngambil makanan, kau bisa turunin meja. Kalau enggak, kau bisa nolak atau kau tidur, kau tutup ke atas aja meja biar berarti nggak diambil makanannya. Kan yang namanya itu dia belum pernah naik pesawat. Apa? Aku somehow entah kenapa kayak tidak marah, merasa damai karena pesawat kan domain gue gitu kan. Domain gue ada dua, kapal sama pesawat. Kalau mobil udah nggak ada. Gitu. Jadi kayak domain dia mobil dia kalah. Kalau mobil nggak bisa. Tapi pas gue datang ke kalian yang pas makan itu emang mukanya pada bela semua. Iya iyalah belum tidur sana kayak kenapa bad mood Nah ini lu ini kita landing kan. Gue maksudnya kan gue orangnya nggak sarapan tapi gue tahu lah lu pada butuh makan gitu kan. Gue cariin tempat sarapan. Plus Makan nih kita dapat info bahwa hotel bisa check-in baru jam 2. Nah itu kan bete tuh kan. Nah udah nih akhirnya mau makan nih. Kita udah kelar makan terus tiba-tiba dia bilang di WA, gue ikut ya. Enggak, gue di mana sih? Di mana sih? Oh, gue Sherlock. Oh, sini San. Enggak lu bilang. Wih, deket nih. Nah, udah. Gak ada balasan. Udah. Terus tiba-tiba Ocha ngomong, sini San. Oh, diajak nih. Oh, karena gue pikir dia bilang deket. Oh, deketnya tuh deket Jalan kaki. Ya udah sini gitu. Nungguin lo 15 menit. Pas dia bilang Itu udah habis. Makanya kita pas udah tinggal bayar Gil. Dari masih nunggu dia. Pas gue dengar kayak bad mood semua. Kamu belum capek. Belum tidur San. Capek ini, capek banget. Tapi untung nasi kuningnya enak. Iya enak sih. Gue pengen kesana lagi sih. Enak banget. Nasi kuning. Sebenarnya drama-drama kayak tadi bikin gue pas di Surabaya kan kita pisah. Gue agak takut nih. Jadi nih, terus gue balik gimana? Gue nunggu 3 hari dong di sini. Jujur ya San. Ini maaf ya. Pada saat decision making gue untuk naik pesawat, gue gak mikirin lu. Iya kan? Gue cuma mikirin gue baru mikir pas ini barusan dia ngomong. Kayak oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Aku baru kepikiran. Iya kan. Jahat banget. Gue kepikir. Gue mikirin Hasan ketika gue naik pesawat. Oh iya bener juga ya naik pesawat. Soalnya Hasan ada nih. Gue gitu. Oh butuh validasi untuk pengeluaran segede itu ya? Bukan kayak mikir kayak oh iya ada Hasan juga jadi kayak makin masuk makin bener nih decision gue gitu loh. Kalau pada baru sekarang mikir. Iya baru mikir. Aku baru sekarang. Enggak gue kayak oh iya ya berarti Hasan harus ke Surabaya dulu baru bisa balik. Iya. Terus 3 hari ngapain dia di Surabaya? Gue tuh mikir. pengen guys tolong ya jangan nggak jadi nih acara gue sedianya. Udah gue cuma beli 1 malam doang. Oh iya ini juga belum beli 1 malam doang. Ya benar. Please ya, tolong ya. Jadi ya. Tapi kalau gue kayak gitu kan bikin mereka stres. Jadi gue diem aja. Gue berharap, aduh jadi dong please. Pas udah pada screenshot. Nih tiket pesawat. Oh, oke, aman. Gue bisa tidur tenang gitu. Tadi lu bener gak tidur lu. Gue habis makan sama Ombil. Dari situ. Aduh, jadi dong. Lucu banget dari perspektif dia. Ini kalau jadi film lucu banget perspektif dia. Lucu banget kan teman nih.
Cuma perspektif dia. Iya kan ada hotel yang gue bayar dari Bang Ena, tapi gabut banget sendirian aja di Surabaya ngapain gitu. Lucu banget. Untung jadi. Terus dia nyusul nih. Nah nyusul. Nah tapi. Nah kita gak bisa check-in tapi. Gak bisa check-in. Masalah lagi nih. Jam berapa sih? Jam 2. Enggak, jam 10. Kita jam 10. Which is ada 4 jam lagi 4 kan. jam. Aduh kan ngapain nih gitu kan. Akhirnya gue lagi-lagi harus berpikir kan. Otak manusia ini berpikir. Tapi works kan? Works ya. Percaya apa works? Percaya gue. Tapi lumayan works. Tapi works anjir. Lumayan lah. Works anjir. Killing time matamu. Betul. Jadi gini, kita gak bisa masuk hotel kan. Ya. Satu-satunya tapi tanggung 4 jam kan? Tanggung 4 jam. Ngapain ya? Oh, kita tidur di bioskop kali. Ke bioskop tidur. Di paper, itu ide yang menarik. Iya dong. Tidak akan menarik ketika filmnya Fantastic Four. Ada banyak film yang sepi, yang sunyi. Jadi itu gue pilih Fantastic Four karena itu yang paling pagi. Jam 10.30 something. Yeah. Terus ya itu ide gue tuh. Jadi biar kita bisa dapat tidur 2 jam lah ya, Fantastic Four lah ya, 2 jam lah ya. 2 jam. Si Ocha masih ributin. Ini koper taruh mana? Iya koper taruh mana? Nah untungnya ada studio kita sepi. Kan pagi banget ya, jarang ya orang nonton pagi kan. Terus kayak untungnya sepi. Itu cuma kita sama 2 orang udah itu. Ya sama 2 orang gitu. Terus gue pas akhirnya bisa masuk ke bioskop, gue duduk. Ini enggak gini kan, gue pikir kan, pasti nggak benar-benar tidur nih mungkin. Gue pikir kan ya Fantastic Four gitu mungkin nonton kan. Dia negatif thinking. Jangan Eno mau nonton. Iya. Soalnya enggak, tapi gue kayak 50-50 gitu loh. Karena pas pesen tiket kayak Eno tuh udah di paling ujung gitu kan. Terus kayak Dika bilang, "Be aja lah No," gitu. Lu yakin karena kita mau tidur deh kayaknya. Emang kepikiran mau tidur. Iya, Eno tuh sempat mikir di paling ujung belakang pojok kan. Biar gak ganggu orang gue ini dong. Terus Eno terus Dika yang kayak udahlah be aja tengah-tengah gitu. Lu masih mau nonton Dik katanya gitu. Terus kayak yaudah gak apa-apa be aja gitu. Yaudah be nih oke deal gitu kan. Masuk kan ke bioskop. Gue sama Eno duluan ya masuk. Sampai bawa koper tuh gue ke dalam bioskop kan. Terus gue taruh koper. Gue duduk. Terus gue ngeliat dia duduk, terus pakai penutup mata, masker lagi, langsung tidur, langsung gini aja. Gue kayak itu bahkan iklan belum mulai. Bro, kita belum tidur bro. Dan akhirnya dapat space buat tidur nyenyak gak diganggu. Iklan belum mulai, terus ya udah dia tiba-tiba tidur sepanjang film. Sekarang Eno tidur ya, kita tidur nih, yaudah karena gue tidur. Ya beberapa kali kebangun gara-gara kan filmnya kan berisik kan. Jerar. Gue gak bangun, gue bangun di ini di Galactus akhirnya yang terakhir. Lu dibangun di mana? Itu yang emaknya mati. Aku kayak kebangun 2 kali hidupin bayi. waktu itu. Jadi masih lumayan lah, masih oke. Terus habis itu tidur, akhirnya bisa masuk hotel. Itu ada kocak lagi tuh, hotel bisa masuknya telat lagi tuh. 2.30, habis sebel banget tuh gue, tapi udahlah. Terus akhirnya kita langsung tidak ada kabar, hilang semua. Enggak, Dika sempat chat, guys nanti jam apa? Oh ya, itu ngingetin. 40 menit dari sekarang ini ya ready ya gitu. Kita mau TW gitu. Akhil tidur gue main HP di. Iyalah aku tidur. Kayak lo orang gak tidur. Terus nonton Asinoko. Asinoko, my wife gitu. Asinokonya nyala, cuma tidur. Dan akhirnya kita nakama main. Itu gua surprise tuh, gue punya energi Cak. Kita punya energi, lu punya energi Dika. Gue expect sama lu berdua sama Dika deh. Orang Surabaya kan encore mulu ya. Oh iya. Gue juga megang HP juga, anjing capek banget lagi. Kapan kelanya ya. Jadi gue gak tau mau seneng apa mau marah. Jadi orang Surabaya energinya gak habis. Di Jakarta parah. Tuh kayak udah jam 10 tuh udah pada capek juga, udah pada nyanyinya dikit-dikit kayak gini-gini doang atau cuma duduk dengerin. Bahkan gitu. lagu perpisahan kita nah itu gak ada yang nyanyi biasa kalau di Jakarta. Ya udah gitu. Salam-salaman pulang. Biasanya kayak salam-salaman kan di Surabaya. Tidak Dan lu tau gak? Itu salam-salaman buta. Gue rekam. Ini kok orangnya kayaknya udah nih orangnya. Jadi di nakama main kan kita kalau di ring tuh ada yang high five gitu atau gitu. Salam buat terus foto juga. Kok kayaknya gak habis-habis orangnya gitu. Ternyata mereka muter. Ngulang-ngulang terus gue kayak dibilangin. Habis itu juga nongkrong dulu. Lu nambahin lagu berapa tuh dinyanyiin semua kan? Dinyanyiin semua. Gila. Ada kali 8 lagu gue tambah dan salut sih gue main energi kalian, cuman maaf tapi kan sih. Kita mau mati. Iya sih. Udah kelar gitu masih bisa nongkrong. Gue juga masih bisa nongkrong, Iya masih bisa nongkrong, masih bisa ngobrol apa segala macam, foto segala macam. Kita pulang nih di mobil dadah. Kok masih rame.
Masih ada orang aja. Itu kafe buat tutup apa gimana anjir gue kayak. Ya tapi respect lah. Tapi respect. Tepuk Tapi tangan gua lah buat respect. orang-orang Surabaya lah. Gila, tapi keren sih. Keren. Dan Gokil. gak tau lah mereka nikmatin apa enggak atau ngerasain Semoga kita nikmatin sih. apa ngantuk kayak kita gitu. Iya. Tapi kita udah limit lah ya. Gila, itu udah maksimal. Udah bro. maksimal Udah banget. dimaksimalin lagi ya. Iya anjir udah gak kuat gitu kan. Gue lihat orang-orang Surabaya pada niat, ada yang cosplay, ada yang datang bawa bingkisan buat kita, Iya. bawa oleh-oleh gitu. Jadi niat-niat banget di Niat Surabaya. banget. Terus warga Surabaya gokil sih itu, Gokil gerak sih, semua. gokil. Ih, gerak semua. Nyanyi semua, teriak semua, pengen nyanyi semua. Tapi keren sih. Respect. Respect. Tapi capek pak. Ada satu yang mau ku protes. Apaan? Kan selesai nakama main, seharusnya yang kita lakukan adalah tidur, Iya. mandi, tidur gitu kan. Ada orang gila, ada dua kelompok gila nih. Kelompok pertama, makan dulu yuk. Ya. Emang belum makan kan? Betul, belum makan. Sampai jam 2:30. Anjing, nongkrong. Salahin Billy. Aku aja pulang dulu kan, aku Bill, antar aku balik Bill gitu. Naik motor, aku balik jam 2 apa? Jam 2. Iya jam 2. Balik Jam 2. Nah itu kelompok gila pertama. Kelompok gila kedua, Ini bukan kelompok gila kedua, emang gilanya dia doang. emang gila. Emang gila. Jadi si Ocha kan sama Chandra gitu. Mereka berdua kan biasanya ke Surabaya, kota orang dong. Iya. Cari makanan. Gacoan. Cobain dong kuliner khusus sana. Iya. Gacoan. Jam berapa? Jam 3. Jam 2. Goblok banget. Dan lu gak beli mie-nya kan? Enggak, gue Dan- beli. Udah. Anjir. Enggak maksudnya gacoannya oke, cuman Iya betul, cuma kau jauh-jauh ke Surabaya, kau tiap hari juga makan gacoan. Apa? Kau mikir apa? Ada asa baru gitu, asa Enggak awon. kayak ngobrol, enggak ada cemilan kan. Ya. Yang buka gacoan 24 jam. Ya udah gacoan. Ya udah. Ya. bisa. Respect. Dan selesailah misi kami akhirnya ya. Ya. Yeay. Semoga tidak terjadi Oh enggak, lagi. aku mau protes waktu pulang. Apa? Pulang, seperti yang ku bilang sebelumnya, ketika tidak di pesawat atau di kapal, aku tidak akan bisa tidur. Di kereta. Alasan kenapa aku nggak tidur dan milih duduk di Pinggir. kabin, itu supaya kalau ada apa-apa, kalau ada pencurian atau apa, aku tuh langsung siaga gitu. Jadi, Lari kan. pertama aku ada sadar nih, ada orang tua kayak nangis atau apa gitu, nggak tahu kenapa. Ada, kau. Aku nggak tahu. Aku ngeliat kan. Ngeliat kan. Bang Inu nangis apa gimana? Terharu kali ninggalin Surabaya gitu ya. Ninggalkan Surabaya. Kota Surabaya. Gua klarifikasi ya. Ya, gue tahu. Apa? Gue nonton Tak Kopi. Ya, gua Gua nonton Tak Kopi. Terus lu nangis. Nangis lah. Ya. Gue nangis Oh, itu bukan. Ya, Dua. Orang tua lagi nih. Oh bukan. Enggak, bukan. Anak muda. Anak muda. Gila kalau kata gue. Kenapa? Pertama, kan biasa. Aku kan sangat terbuka ya. Kayak, aku tuh begini. Tapi tuh mataku tuh either kebuka atau cuma merem doang. Aku begini. Bener duduk agak tegap atau nyandar gitu. Tapi merem. Tapi aku masih ngerasa semua. Iya. Satu, kadang-kadang kaki kerbuk gitu. Aku ngomong gitu kan. Terus stok. Aduh gak bisa tidur. Kira mau nyandar gitu kan. Aduh gak bisa tidur. Terus aku kayak ada ngomong juga, aku gak akan tidur sih. Ya tidur aja lah, gimana caranya. Ada lagi, jangan lupa. Ada lagi orang main silat. Dika. Kasih tau dulu dia nyewa apa. Dia tuh nyewa bantal. Oh iya. Gue kan kayak ya, gue gak butuh bantal gitu kayak udahlah gitu. Terus tiba-tiba dia aja sewa bantal gitu lah. Nah terus gue pikir tuh bakal membuat dia tidur. Malah 15 menit sekali main silat gitu. Kayak bantal dipindah ke sini. Masalah gerakannya cepet gitu loh. Gue ngerti kayak, gue gak keganggu. Cuman kayak apa sih gitu loh. Lu kan kalau udah beli bantal gitu, sewa bantal. Harusnya lu jadi tenang dong tidurnya. Kok malah lebih bacot gitu loh. Lebih berisik, lebih beringas. Gue kayak Lucu banget lagi. batik udahlah asli. Akhirnya Ark Surabaya selesai. Yeay. Sebuah petualangan ya, sebuah petualangan. Ini sih di hari ketiga kita full ini kulineran. Burudi. Ya. Budi. Dan ya begitulah petualangan kami di Surabaya. Tepuk tangan buat teman-teman nakama Surabaya. Let's go. Kalian gokil bro. Doakan ya dan komen di bawah kira-kira kita mesti ke kota mana lagi berikutnya ya. Semoga tidak ada
aneh-aneh. Iya, mau perjalanan normal aja. Iya, normal dong. Pengen dong sekali perjalanan normal ya. Gak jadi konten nih. Gak jadi view gitu loh. Gak jadi view. Kenapa gak diomongin? Ya gitu perjalanan. Iya gitu aja. Jangan lupa subscribe dan ya saya Eno Sambal Brudi. Saya Ocha Sate Kelapa. Saya Hasan Es Krim Surabaya. Aku Akil Gacoan. Dan untuk kita semua, Stay clean and sound.